Enggak, Pak, tadi kita habis ngobrol ya kan, yang rame di TV itu kan adalah salah satu orang tuh buat yang selalu rame dan nggak pernah redup dalam TV itu selalu katanya kalau nggak antara menjual kekayaan atau menjual kemiskinan. Iya, benar. Biasanya itu kayak barang-barang yang sudah tidak lanjut itu malah saling viral gitu. Mencoba itu gimana tuh? Apakah ini ada suatu kemunduran zaman atau kemajuan zaman gitu? Ini soal jual menjual ya? Iya, betul Pak. Ini masalah yang kita bahas tuh masalah siaran di TV sebenarnya dan kontennya gitu loh. Dan kenapa perlu diisi dengan seperti itu gitu loh. Iya. Itu maksudnya. Ya, biasanya kalau di TV itu karena kebanyakan orang kita kan udah susah. Iya, Nah, Dari susah. Maksudnya yang dijual itu kebahagiaan Ya, betul. gitu loh. Jadi jangan sampai di kehidupan nyata itu sudah susah. Nonton susah lagi gitu, Iya. kapan bahagianya gitu. tapi itu mungkin ada hubungannya nggak Mas, sama istilahnya materi yang bisa laku di pasaran gitu Pak? Karena kalau bisa kita jual kebahagiaan itu misalnya kayak ilusi semata gitu, kalau di kenyataan itu ada sisi negatifnya gitu loh. Jadi kita harus ekspos di sisi yang menderita di bawah gitu loh. Jadi menjual penderitaan orang lain gitu Iya, ya. iya. Ya, Apakah ini cuma sebatas karena itu belum in di pasar atau cuma istilahnya dari memang itu kita sedang mengalami namanya tren atau mungkin zamannya lagi seperti ini gitu loh. misalnya apa yang dijual di kemiskinan Contohnya itu? gini, KTT ini, oh, sorry, sebut ya. sebut salah satu apa namanya influencer lah ya. Ya, influencer yang istilahnya kan dia melakukan suatu apa namanya, kegiatan misalkan ngeprank. Dan istilahnya itu bukan ngeprank dalam hal positif, tapi misalkan kayak pemain yang lagi viral tuh Freddy Balotelli ngeprank. Oh, yang fancy. Ini berarti sampah itu kan. Gue kesannya kayak orang itu justru hal-hal yang tidak layak di masyarakat tuh malah jadi viral gitu loh. Jadi kan sebenarnya itu kalau sekarang apakah di dunia manusia itu saking mentoknya idenya untuk menjual sesuatu itu jadi menjual apa yang disebut dengan kemunduran zaman, seperti kayak ngeprank orang yang harus dibantu malah Sebenarnya kayak nggak kurang bermutu gitu loh. iya Nggak sih Pak? masa bikin itu kayak kemunduran zaman. Ya, sebenarnya dari dulu gini ya, kalau hal-hal yang ekstrim itu pasti menarik Iya. orang gitu. Entah itu ekstrimnya Nah, negatif ya, maksudnya gitu. Iya, kalau nggak terlalu nggak terlalu tinggi, ya terlalu rendah gitu kan. Terlalu kaya, terlalu miskin Iya, kan gitu kan. Ya kalau kayak di dunia politik kan yang dijual pasti sosialis sama liberalis. Oh, iya. Liberalis ya? Iya, kapitalis itu ekonominya. Ekonominya. Tapi Tapi kalau kalau itunya komunis lawannya. Oh, iya. Gitu loh. Jadi yang dijual itu gitu loh. Pasti itu akan laku karena ada sesuatu yang ekstrim gitu loh. Iya. Orang akan lebih senang hal-hal yang ekstrim, menarik hal-hal yang ekstrim. kuncinya Beda- ekstrim ya. Iya, beda sama yang tengah-tengah. Ya, biasa-biasa aja lah Bukan ya. pasaton itu gitu loh. Berarti kalau gitu bisa saya simpulkan kalau orang sekarang itu udah dalam tahapan ekstrim ya, karena sesuatu yang biasa atau lazim itu malah nggak laku gitu Pak. Karena mencari sensasi itu Sensasi. sifatnya. Yang dicari kan sensasi, viral itu gitu loh. Kalau biasa-biasa aja, yang pertengahan orang udah biasa. Tapi apakah itu nggak menyalahi norma sosial Pak kalau istilahnya kita Kalau sampai? kalau kayak gitu pasti udah dikesampingkan sih. Ya nggak sih Pak? Ya rata-rata orang umum, orang normal pasti suka yang tengah-tengah. Ya. Iya kan, nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek, cuma sedang-sedang aja. Gitu. Tapi kalau Kayak lagu gitu loh. Oh. Iya. Yang sedang-sedang. Iya. Tapi Di kadang kan kalau kita melihat sesuatu yang beda-beda itu kalau kita lihat di YouTube itu malah nggak laku Pak. Ya, karena udah Iya, terbiasa, iya. sudah terbiasa. Orang itu biar laku, itu harus mencari yang beda gitu kan, yang unik yang nggak ada gitu kan. Kayak dalam pemasaran itu atau barang itu akan bernilai berharga jika Beda. itu unik, beda Beda. gitu kan. Ada bedanya. Kalau sama ngapain gitu loh, orang itu pasti akan mencari yang beda.
tolong koreksi kalau saya salah, tapi ini kayaknya unitnya itu udah melenceng ke arah yang negatif gitu Pak. Maksudnya? Kayak misalkan kita itu melakukan sesuatu yang cuma nyari kenal sekilas dong, ya dia misalkan kayak trennya yang tukang ojol itu waktu buat 1 juta itu loh, paling bintang itu loh yang ngasih 1 juta. Kan bisa cuma wah, terus dapat view selesai gitu. Yang misalkan kenapa nggak bikin tayangan yang bermanfaat, misalkan bagaimana cara kita ya kita sendiri lah membayar pajak, mengenai pajak, atau misalkan bagaimana cara misalkan Kalau nggak tips sukses atau tips usaha gitu ya Pak ya mungkin ya. tapi gimana dari motivator kadang-kadang Itu kan dia motivator ya. iya, tapi istilahnya gini, kalau motivator saya sendiri kurang percaya ya. Ini disclaimer saya sendiri ya. Kenapa nggak percaya? Tolong dijalankan dulu lah. Kenapa nggak percaya? Karena Karena itu ada nilai positifnya, ngasih semangat kita, ngasih ya kan Pak. Iya, tapi motivator itu ini udah kita agak melenceng ke masalah tatanan agama dan kehidupan ya. Karena ada namanya itu sukses nggak bisa semua itu dilakukan dengan sama. Karena dulu kayak kalau pernah bilang manusia itu ibarat hewan itu nggak semuanya ayam semua, ada yang jadi kera, ada yang jadi burung, ada yang jadi ikan. Jadi misalkan saya misalnya biarkan jadi ikan, masa iya saya bisa berenang terus biasa terbang gitu loh Pak. Jadi kan istilahnya type of success itu beda gitu loh Pak. Gitu loh. Iya, memang begitu. Jadi apa? Karena apa? Tiap waktu tadi ya yang dibicarakan apa dari jadinya contohnya itu terlalu luas kemana-mana. Jadi intinya kenapa yang dicari itu kan sebenarnya enggak hal-hal yang positif, yang umum kan gitu kan. Yaitu kalau yang umum itu nggak menarik. Iya kan, hal-hal yang umum itu nggak menarik. Maka harus ada terobosan yang berbeda gitu kan. Nah, kalau orang beda itu pasti orang akan penasaran gitu kan, apalagi unik, cuma satu-satunya gitu loh. Misalnya di sini nih di ruangan ini satu-satunya makanan yang ada itu mungkin cuma kopi gitu kan. Ya itu sangat menarik dibanding kalau banyak gitu kan, orang pasti akan milih kemana-mana gitu. Tapi Bapak setuju nggak kalau hal yang unik yang dipublish di media itu adalah suatu pengubah zaman? Gimana emang? Bas ini bas. Kemunduran zaman. Karena kita itu udah misalkan kalau sesuatu yang positif itu yang katakanlah kita gimana caranya kemajuan misalkan dari Indonesia itu bisa membuat robot atau gimana itu belum ada kita yang itu. Iya. Yang ada malah konten-konten prank, konten-konten yang pamer robot Itu kalau nggak konten apa namanya godain cewek. seperti itu. Jadi semua kan semuanya segmen pasar sendiri, punya market share sendiri gitu kan. Jadi siapa yang mau disasar gitu loh maksudnya gitu loh. Kalau misalnya kita ke market share-nya itu anak-anak muda gitu kan, yang lagi seneng godain cewek, ya pasti akan tertarik dengan konten-konten seperti itu gitu kan. Jadi membuat itu tergantung market share yang ada di sasar itu tadi gitu loh. Siapa tuh loh yang mau bahan itu mau dilakukan kepada siapa gitu loh. Kalau itu ditujukan ke ustadz ya sekolah gitu kan. Tapi kalau tapi kalau ke fuckboy atau fuckboy ya itu Jangan tersinggung loh Mas. Jangan tersinggung. alim saya iya gitu loh. sebelum pesantren. Nggak ada alim yang bilang dia alim. Iya. Jadi itu kan sebenarnya seperti dalam pemasaran lah kalau kita bicara UGM ya, Total Quality Management itu kan ada 3 gitu sebenarnya gitu. Yang pertama itu beda gitu kan, beda. Unik gitu kan. Makanya itu ada produk HP ya namanya HP, handphone lah. Itu tiap 3 bulan itu udah ngeluarin produk yang baru. Kuartal tuh dia ngeluarin. Dari kamera ya. Iya, Malah bukan hanya kamera, mungkin software-nya aja. Iya. Yang tadinya pakai A, ini pakai B gitu kan. Atau yang satu lensanya bagus buat yang suka selfie gitu kan. Yang lainnya ini aja biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dengan adanya beda itu dia punya orang pada tertarik. Tertarik gitu kan. Pengen jadi yang pertama nggak sih Mas? Iya. Pengen jadi yang pertama. Gue punya iya. Saya seperti itu. Jadi itu yang pertama bahwa kalau kita ingin memasarkan sukses, Oke, satu unik. Beda ya, unik ya, beda atau unik lah. Yang kedua itu murah, iya kan murah
HP Cina gitu ya Pak? Ya, bukan hanya apa Cina, semua baik penerbangan total dulu kan ada banyak penerbangan murah-murah gitu kan. AirAsia. Iya. Contoh lah AirAsia waktu itu ya. AirAsia kemudian ditiru oleh penerbangan lain gitu kan. Dan kemudian di produk-produk lain. Itu jadi low cost kemudian beda diferensiasi itu beda. Yang ketiga itu kan itu market share. Jadi market share-nya itu jelas. Market share. Jadi mana yang mau disasar gitu loh. Kalau kita pangsa pasarnya mau diambil di yang mana gitu kan. Kalau kita memang sudah kuat itu market share-nya kan akan lebih umum gitu kan, lebih kuat. Tapi kalau memang kita punya yang sudah tidak diambil orang gitu kan, kita akan pakai strategi sendiri. Jadi mungkin ini yang bisa hanya dipakai untuk kameranya sangat bagus gitu kan. Nah itu hanya karena yang dicari itu fotografer gitu kan. Oh ini ngeluarin contohnya lah HP ya. Iya. Misal khusus gaming ya. Dan dia murah dan dia unik punya. Pasti orang pengen gitu ya. Iya, walaupun untuk selfie kameranya jelek. Iya. Jadi membuat barang itu sesuai dengan kebutuhan pasar itu. Kalau zaman dulu kan beda. Produk aja semua gitu kan, semua nggak peduli siapa yang mau beli gitu kan. Kalau sekarang dicari market share-nya dulu, pasarnya dulu. Orang itu butuh apa, saya bikin gitu kan. Lu bikin apa, perlu apa, saya bikin gitu. Keren banget. Jadi tadi dikutip dari apa Pak ini 2GM, Total Quality Management. Total Quality Management itu bukunya Itu buku udah kuno itu. Sebenarnya ajaran kuno. Ajaran kuno tapi sampai sekarang tetap dipakai. Konsep. lintas dimensi dan waktu. Konsep itu kuno dan itu baru dalam hukum bekal gitu ya Pak. Iya. Oke. Iya nggak sih? Tapi begini, oke, saya setuju dengan adanya market share, tapi kan mungkin yang kita singgung pertama tadi kan terkait tayangan yang di YouTube. Balik lagi. Di digital ya, Pak. Iya. Itu kan sebenarnya kita nggak ada namanya segmentasi di YouTube, misalkan siapapun bisa mengakses gitu loh. Jadi walaupun anak kecil ataupun orang tua, misalkan kalau orang tua tayangan yang sama-sama atau yang brand-brand itu kan bisa aja mengaksesnya. Menurut saya karena itu kan agak kurang pas ya, karena biasanya itu kayak pembelajaran zaman, karena kita semacam mengobrol bahwa masyarakat kita itu sudah seperti ini gitu Pak. Kita ada banyak isu-isu yang kurang perhatian, tapi justru yang hal-hal yang hanya viral semata itu. Minum dulu Pak. Oke, mohon maaf saya terlalu ngomong terlalu banyak di sini. Ya, ini mungkin saya kurangin mungkin apa ya? Tempo saya agak terlalu cepat ngomong. Tapi menurut saya Mas, kalau begitu masyarakat kita kan bisa memilah dan memilih ya. Kalau dia sukanya soal teknologi, dia pasti ya lihatnya channel teknologi. Nah itu masalahnya. Itu ya kembali ke market share itu lagi. Pasti pembuat YouTube itu yang viral itu kan dia pingin apa yang pingin disasar itu seperti apa. Itulah yang membuat konten. Kemudian gimana supaya konten itu cepat viral, dia buat yang beda itu loh. Jadi market share-nya sudah ada, ya kembali market share-nya sudah ada. Kemudian strategi untuk viralnya itu kalau kok sekarang karena itu teknologi itu nol ya. Jadi udah nggak ada harganya sekarang teknologi. Nggak ada harganya. Ya teknologi itu ya sekarang YouTube umpamanya ya, atau harga sebuah teknologi itu sekarang udah nggak ada harganya, karena begitu udah dilepas ke pasar besok akan dibeli semua orang. Jadi udah nggak ada. Kalau dulu teknologi oke banget gitu, sekarang enggak. Bagaimana sekarang membuat yang beda dan menyerang siapa yang ingin disasar gitu loh, orang kaya atau orang miskin, anak-anak atau muda. Jadi gitu kan? terkait efek spillover efek atau efek pecah itu nggak terlalu berhitungan. Nggak terlalu berhitungan. Kalau nanti umpamanya misalnya kayak Mas Agit yang udah merasa tua itu kemudian nonton konten itu karena nggak atau merasa alim kemudian sebel dengan konten itu nggak masalah. Tapi yang dia kan sudah banyak dapat pasar yang lain dari anak-anak muda yang sekarang itu lagi demam. Anak-anak muda kan biasa demam
yang unik, yang K-pop apa ini itu seperti itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Walaupun tidak ada batasan secara real gitu, misalkan hanya follower ini yang bisa mengakses tontonan itu gitu. Nggak ada, iya. Karena itu bukan disajikan di TV. Iya. Beda kalau itu disajikan di TV. TV tentu akan menyaring lagi. Iya, dia punya restriksi tuh. Iya, Ada. saya laku nggak kalau gitu kan. Nah, Mana yang lagi rame yang ditonton akan nih? disaring. Nah, sekarang dengan TV lah. Sekarang kalau kita lihat semua TV itu udah bangkrut nih. Hampir semua TV Iya, bangkrut benar, ya. benar, benar. Kecuali mungkin Indosiar. Iya, Indosiar. Asal lagi. Karena di Indosiar sama Antv itu punya penonton setia yang bercerita tentang ya kayak misalnya Nakal terbang. seperti itulah. Biasanya azab-azab atau yang istri istri soleha apa ya? Iya, ada ya. Ya, cerita seorang istri ya. Iya. Itu Suara hati istri ya, gitu. Nah, itu pembantu-pembantu yang udah capek atau janda-janda di kampung sono gitu kan yang sudah lelah itu kan itu senang nonton seperti itu gitu. Iya, soalnya relax kali ya. Relax gitu. Relax Menghibur banget. dan menghibur. Oh, relax ya. Maksudnya dan relax gitu. Maksudnya apa? Relax itu apa sih? Berhubungan. Merasa itu loh gitu. Merasa terwakili juga. Ah, gitu maksudnya. Hati dia tuh merasa terwakili gitu. Ya, mungkin untuk para tontonan para janda-janda itu tidak terlalu berpikir terlalu tinggi gitu ya Pak ya. Iya, dia berpikirnya sederhana. Nggak berat-berat. Nggak berat-berat gitu. Karena nakal terbang itu terpercaya gitu. Iya. Jadi justru itulah yang membuat mereka itu bertahan. Iklan mereka masih menjual, tapi itu banyak pasarnya gitu loh. Di kampung-kampung itu ibu-ibu terutama itu drama kayak gitu tuh percintaan atau K-pop itu lebih laku gitu kan. Dia nanti serinya pas beli sayur. Kamu nonton ini enggak gitu. Iya. Kita cerita-cerita ya kan Pak? Betul. Dan ternyata emang ratingnya masih tinggi, masih dibicarakan gitu. Ya nama tahu sendiri lah pembantu di komplek itu kalau udah ngumpul Iya. ada satu tukang sayur itu Iya, bener. itu bisa berjam-jam padahal belinya ya cuman apa sayur ya, kangkung. nggak balik-balik karena itu sarana refreshing Bersosialisasi. dan bersosialisasi daripada di rumah terus kan. Nah apalagi kalau rumah itu kemudian kosong nggak ada majikan, ngapain di rumah ya mereka Bosan dong. kebetulan gitu. Bosan dong. Nah itulah yang jadi pembicarakan hal-hal ringan gitu. Nah, seperti itu. Kalau begitu balik lagi ke topik pertama, apakah itu disebut kemajuan zaman atau kemunduran zaman? Ya sih, ya menurut saya enggak. Kemajuan zaman berarti. Enggak. Karena sih enggak maju. Memang Ini ada zamannya sesuatu seperti itu hiburan ya. Iya, Memang zamannya. Enggak. Setiap itu. Nah, jadi kalau kita cerita zaman itu sebenarnya cerita itu dari zaman dulu ya itu dari Adam sampai sekarang itu begitu. Hanya settingnya yang berbeda, gitu kan? Settingnya yang berbeda. Zaman dulu perempuan juga senang gadget. Cuman gadget zaman dulu itu bentuknya anting-anting atau kalung gitu kan. Sekarang gadgetnya itu sudah merupakan HP. Ya kayak gitu ya. Sama gitu loh kan. Jadi kontennya itu sama, ceritanya itu sama. Hanya beda settingnya. Settingnya itu ya kalau dulu tahun berapa? 1400-an Iya. Sebelum Masehi lah udah cerita zaman purba kayak gitu. Sekarang hanya ceritanya yang berbeda gitu kan. Hanya settingnya sekarang udah tahun 2000-an, teknologi udah maju gitu kan. Ya. Tapi ceritanya seputar itu aja, gak pernah berubah gitu loh. Selalu seperti itu. Jadi tapi kalau gitu kan bisa direlatekan dengan namanya revolusi industri ya Pak. Jadi kalau Gimana maksudnya? perkembangan zaman kan kalau kita tahunya di suatu zaman itu berkembang, misalkan kayak zaman pertama kali revolusi industri pertama kali itu kan di mesin uap ya Pak. Jadi mesin uap itu menemukan mesin uap, jadi ada teknologi industri baru masuk. Itu tahun itu betul tahun 18 berapa gitu. Itu revolusi industri pertama, terus lari lagi ke revolusi industri kedua yang apa saya lupa. Terus sampai sekarang keempat itu kita bisa jelas dalam tahapannya kan bahwa ada perkembangan zaman manusia di mana alat bantu itu berkembang terus dulu dari uang, mesin sampai sekarang ke teknologi wireless dan internet. Nah kalau melihat dari itu kan kalau saya sendiri berpendapat kalau ini
semacam kemunduran karena di sisi ini kita tidak ada namanya nilai plus yang bisa dimanfaatkan untuk next revolusi industri kelima gitu loh Pak. Misalkan kita mau pakai apa gitu ke depannya. Tinggal cara pandangnya mereka, cara pandang Mas Anggit kan bahwa itu dihubungkan dengan teknologi kemajuan. Apa sih sumbangan konten itu, konten itu yang viral itu untuk kemajuan teknologi. Ya, bagi orang lain yang apa sih sumbangan itu untuk kebahagiaan. Hati, bukan untuk orang yang melihat. Hati itu seperti apa gitu kan? Dia senang, dia bahagia ketika melihat konten itu gitu loh, merasa tertawa, merasa puas itu loh. Jadi yang ditujukan bukan hanya sekedar materi. Iya kan? Ada nilai-nilai lain yang tidak bisa diukur dengan materi gitu loh. Jadi ngukurnya jangan dengan materi, dari tingkat kebahagiaan gitu kan. Berarti bisa dapat itu cuma semacam filler doang ya? Iya, semacam begitu. Tidak berkontribusi terhadap perkembangan zaman, tapi cuma semacam dinamika kehidupan pada saat itu aja gitu. Betul, ya. Karena ini di kita kan ada material dan ada imaterial. Jadi kalau materialnya mungkin nggak bisa kita ukur gitu kan, tapi imaterialnya itu ada itu sebenarnya itu dan bagi mereka wah saya bahagia sekali setelah nonton film ini atau setelah nonton konten ini gitu kan, saya bisa tertawa ngakak, bisa lepas gitu kan, relax gitu kan, bahkan hutang-hutang saya jatuh tempo itu lupa saya gitu kan, saat itu doang. Besok kepikir lagi. Jangan lupa. Iya. Jadi tetap ada ya gitu kan. Jadi kita dari cara pandang kita aja yang mungkin berbeda dengan Mas Anggi dengan Mas Jamal dan saya juga punya berbeda gitu. Bagi saya mungkin unfaedah itu kan. Iya, bagi saya unfaedah. Dengan tayangan seperti itu. Tapi bagi orang lain itu faedah sekali. Seperti banyak prank-prankan gitu kan. Ya, prank-prank itu yang enggak Mas Ruli mau ikut di sini? Yang nggak jelas gitu kan, yang nggak jelas itu ya. Tetap aja ada manfaatnya bagi sekelompok orang tertentu kan gitu kan. Walaupun tidak semua, ya memang nggak ada yang bisa bermanfaat untuk semua, itu nggak ada gitu kan. Nggak ada semua. Kembali lagi ke masalahnya ya, persepsi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Saya kira itu. Jadi menurut pemirsa bagaimana terkait perkembangan teknologi pada saat ini? Apakah pemirsa berpendapat bahwa ini adalah kemajuan perkembangan zaman? Komen dan pendapatnya bisa ditaruh di bawah sini ya. Jadi ini kita bisa melakukan pembahasan bersama apakah kita akan memberikan jawaban secara kompleks atau tidak. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan mencoba ngobrol masalah topik yang lain. Mas Jamal ada yang bicara lagi? Mungkin kita tutup dulu sesi ini, habis ini kita ngobrol tema lain, oke? Terima kasih. Salam.